Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya khatib berkhutbah dengan memegang tongkat? Apa hukumnya? Apakah ini termasuk di antara amalan sunnah atau tidak? Dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua pendapat para fuqaha tentang hukum memegang tongkat pada saat berkhutbah. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki dan Hambali. Mereka seluruhnya mengatakan bahwa memegang tongkat pada saat berkhutbah termasuk di antara amalan sunnah yang dianjurkan. Tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa makruh hukumnya memegang tongkat pada saat berkhutbah. Nah, hal-hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat kita menemukan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, maka kita harus merujuk kepada dalil. Ada dalilnya enggak? Ada hujjahnya enggak? Pendapat yang dikuatkan dengan dalil, maka itulah yang menjadi pegangan kita, karena itu yang menjadi hujjah. Namun pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, bukan berarti kita merendahkan kedudukan alim tersebut. Kita menolak pendapatnya dan kita mengatakan dia seorang mujtahid dan dia berijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim menetapkan sebuah hukum dan dia telah berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun kalau keliru, dia tetap mendapatkan satu pahala. Seorang faqih, seorang alim, seorang mujtahid berada di antara satu dan dua pahala. Ketika dia keliru, kita tidak mengikuti pendapatnya, namun kewajiban kita adalah tetap memuliakan dan menghormati beliau sebagai seorang alim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, dan pendapat ini dikuatkan sebagian para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menggunakan tongkat itu pada saat belum dibuatnya mimbar. Adapun setelah mimbar dibuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berkhutbah dengan menggunakan tongkat. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa memakai tongkat pada saat berkhutbah termasuk di antara amalan sunnah mustahabbah yang dianjurkan, sebagaimana yang dikuatkan oleh pendapat mayoritas ulama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, At-Tabarani dari Al-Hakam bin Hazn Al-Kulafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa pernah satu ketika kami sebagai utusan yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kami ketika itu 7 orang atau 9 orang. Perawinya ragu apakah 7 orang ketika itu atau 9 orang. Lalu kami pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengatakan, "Ya Rasulullah, zurnak fad'ullaha lana bi khair." Wahai Rasulullah, kami berziarah kepadamu,
maka doakanlah kami kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan para tamunya dengan menghidangkan kurma. Dan ketika itu kata Al-Hakam bin Hazan, wasya'nu idzaka dun, dan kondisi ketika kami datang sebagai utusan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kondisinya Rasulullah lagi kekurangan, sehingga yang dihidangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kurma. Biasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau memuliakan para tamu tidak mencukupkan dengan kurma, biasanya dengan sembelihan. Namun kondisi pada saat itu kata beliau memang dalam kondisi kurang, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk mereka para tamu tersebut kurma. Maka kami pun tinggal di Madinah beberapa hari dan kami menyaksikan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Hakam bin Hazan, faqama mutawakkian ala asa au qaus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri bersandar kepada tongkat atau qaus. Qaus busur panah. Beliau bersandar dengan busur atau dengan tongkat. Lalu beliau memulai khutbahnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang baik. Lalu beliau menyebutkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berkhutbah, beliau bersandar kepada tongkat atau yang semisalnya seperti busur panah, karena pada waktu itu panah termasuk senjata yang digunakan pada masa itu. Dan hadis ini adalah hadis yang dikuatkan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu kata para ulama, dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya seseorang bersandar kepada tongkat atau busur atau yang semisalnya. Lalu mereka menyebutkan bahwa hikmah dari dianjurkannya seorang memegang tongkat pada saat berkhutbah agar tangannya tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, tidak sibuk dengan hal-hal yang dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam perbuatan sia-sia. Demikian pula dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dan hadis ini mursal dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa di atasnya, dan Atha ini seorang dari kalangan tabi'in. Oleh karena itu hadis ini hukumnya mursal. Atha bin Abi Rabah ditanya, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu idza khataba ala asa? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berdiri berkhutbah beliau bersandar kepada tongkat? Kata Atha, na'am, iya. Kana ya'tamidu alaihi i'timadan, beliau benar-benar bersandar dengan tongkatnya tersebut. Demikian pula ada hadis yang lain yang berkaitan dengan salatul Id, namun para ulama juga menjadikannya sebagai hujjah bahwa kalau dalam salatul Id Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada tongkat atau busur, maka demikian pula dalam khutbatul Jum'ah. Walhasil dari hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijadikan hujjah oleh mayoritas para ulama, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan bersandar kepada tongkatnya. Dan asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah mustahabbah, satu hal yang dianjurkan, sehingga berdasarkan dalil ini menunjukkan bahwa menggunakan tongkat itu hal yang dianjurkan, yang disunnahkan. Tapi kalau seorang tidak memegang pun tidak mengapa, bukan berarti mengurangi nilai dari salatul Jumaah, tidak. Tapi kalau seorang
berkhutbah dengan mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zahir bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhutbah dengan menggunakan tongkatnya. Oleh karena itu Al-Allamah Muhammad ibn Ibrahim Al-Syeikh rahimahullah ketika beliau menyebutkan hukum-hukum dan adab-adab khutbah, kata beliau, syar'iyyatul i'timadi fil khutbati ala qausin aw 'asa. Di antara hukum-hukum dalam berkhutbah, dianjurkannya bersandar pada saat berkhutbah kepada busur atau kepada tongkat. Wa dzalika likaunihi arfaqa lil khatibi wa athbata lahu. Sebab yang demikian itu lebih mengistirahatkan seorang khatib, lebih menyenangkan, lebih artinya dia tidak kesulitan dan lebih kokoh pada saat dia berdiri. Wala siyama idza kana yatulu wuqufuhu aw maqsudun muhim, apalagi kalau berdirinya itu lama atau ada tujuan tertentu yang penting yang dengannya kemudian beliau bersandar kepada tongkat atau kepada busur tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam Al-Binaya Syarh Al-Hidayah dan yang lainnya. Intinya bahwa hal ini termasuk di antara amalan sunnah. Ada sebagian para ulama mereka menganggap bahwa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tongkat itu lemah, sehingga kembali kepada hukum seorang ingin menggunakannya silahkan dan tidak menggunakannya pun silahkan, ya. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, yang zahir ada sebagian riwayat memang kuat dan dihasankan oleh para ulama, sehingga itu menunjukkan ini termasuk di antara amalan yang disunnahkan. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tongkat pada saat berkhutbah itu sebelum dibuatnya mimbar. Adapun setelah mimbar dibuat, maka Nabi tidak lagi bersandar kepada tongkat dan beliau cukup berdiri di atas mimbar. Saya tidak mengetahui hujjah beliau tentang permasalahan ini, karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada tongkat, ya, untuk menetapkan bahwa Nabi tidak lagi menggunakan tongkat setelah dibuatkan mimbar untuk beliau. Ini butuh dalil, ini membutuhkan dalil. Yang zahir hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dianjurkannya memakai tongkat pada saat berkhutbah walaupun seseorang berdiri di atas mimbar. Lalu apa hukumnya seorang bersandar dengan menggunakan pedang? Ini bukan tongkat, pedang. Apakah diperbolehkan? Apakah dianjurkan? Karena ada sebagian memahami itu untuk menggambarkan bahwa Islam ini itu menjadi mulia karena pedang. Islam ini datang untuk bersiap-siap menumpahkan darah, ya. Makanya dianjurkan berkhutbah dengan pedang. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kata beliau, termasuk di antara hal-hal yang dibenci pada saat berkhutbah, ma yaf'aluhu ba'dhul jahalatil khutaba min ad-daqqi bis-sayfi ala darajil mimbar fi su'udihi. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil dari kalangan para pengkhutbah dengan memukulkan pedangnya di tingkatan-tingkatan mimbar, di tangga-tangga mimbar, karena tangga yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mimbarnya bertangga gitu. Jadi dipukulkan pedang itu di tangga-tangga mimbar. Ini termasuk di antara perkara yang batil, yang tidak ada asalnya, wa bid'atun qabihatun, dan termasuk di antara bid'ah yang buruk yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seseorang. Dan tidak ada dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran berkhutbah dengan memegang pedang. Lalu ketika seseorang tidak menggunakan tongkat pada saat berkhutbah, ketika seorang tidak menggunakan tongkat pada saat berkhutbah, apa yang dilakukan oleh tangan? Tangan ini diletakkan di mana? Tangan ini diletakkan di mana?
dalam madhab Asy-Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan kalau seorang khatib tidak memegang tongkat pada saat berkhutbah, maka tangan kanan memegang tangan kiri, tangan kanan memegang tangan kiri. Itu cara pertama. Cara kedua, au yursiluhuma, atau dia melepaskan keduanya, taruh aja di samping itu, ya, taruh aja di samping, atau tangan kanannya memegang tangan kirinya. Sebenarnya tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang hal ini. Intinya bahwa tangan tersebut jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya abath, iseng, melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, ya, sedang berkhutbah terus megang apa gitu, atau speakernya dipegang-pegang misalnya, atau yang lainnya yang sebenarnya dia melakukan perbuatan yang abath, yang sia-sia, maka hendaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang khatib. Intinya dia menenangkan tangannya, apakah dia lepaskan begitu saja di sampingnya, atau tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Kemudian termasuk di antara yang disunnahkan, apabila seorang khatib naik ke atas mimbar, maka dia dianjurkan mengucapkan salam kepada para hadirin. Dan alhamdulillah amalan ini masih dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh masjid. Pada saat khatib naik ke atas mimbar, maka khatib memulai dengan mengucapkan salam. Ini termasuk di antara amalan sunnah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam. Hadis ini walaupun ada kelemahannya, namun dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan adanya penguat-penguat yang lain. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Asy-Sya'bi rahimahullah, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-minbar yaum al-jum'ah istaqbala an-nas faqala assalamu alaikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik ke atas mimbar pada hari Jumat, beliau menghadap kepada manusia, lalu kemudian beliau mengucapkan salam. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau juga menukil bahwa ini dari perbuatan Abdullah bin Zubair, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berada di atas mimbar beliau mengucapkan salam. Dan ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Auza'i, demikian pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di setiap masjid pada saat khatib naik ke atas mimbar dengan memulai mengucapkan salam, ini telah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga menambah wawasan dan keilmuan kita tentang Islam, dan semoga menambah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.